Seperti apa sih jatah makanan dari majikan untuk TKW, terutama TKW Singapura? Yuk kita bahas bersama-sama dengan aku Mbak Yuli. Yuk langsung aja kita awali aktivitas di pagi hari ini sepulang nganterin para bocil atau momongan aku dari sekolah ya teman-teman. Ini aku jalan kaki dari sekolah menuju ke rumah. Dan inilah penampakan momongan aku, dia celingak-celinguk kalau diantarin sekolah ngeliatin kendaraan umum yang lewat. Dan kurang lebih seperti inilah suasana pagi di Singapura di sekitaran tempat aku kerja ya teman-teman. Karena kebetulan aku di sini itu kerjanya di pegunungan ya, hampir di perbukitan gitu. Jadi suasananya tuh masih alami banget, masih sejuk, masih banyak hutan ya teman-teman. Dan setelah berjalan beberapa menit, sekarang aku sudah sampai di rumah atau di lobi apartemen tempat aku kerja lagi. Ini yang pertama-tama aku lakuin setelah sampai rumah, yaitu cuci piring dan beres-beresin rumah ala kadarnya seperti video-video aku sebelumnya ya teman-teman. Kerjaan aku ya kurang lebih kayak gitu, diulang dan diulang lagi. Setelah selesai cuci piring, di sini langsung aku bikin sarapan untuk aku sendiri ya teman-teman, karena majikan dan juga anak-anak semuanya sudah pada pergi. Anak-anak pergi sekolah dan majikan aku berangkat ke kantor. Jadi di rumah itu cuma aku sendiri. Jadi kalau aku buat masakan atau sarapan kayak gini itu yang makan cuma aku sendiri. Selain bikin bawang, di sini aku juga bikin sambal korek. Ini sambal mentah ya, sambal korek itu bahasanya orang Blitar. Bahannya tuh cuman cabe, bawang putih, garam sama micin aja. Selanjutnya setelah selesai semua, di sini aku langsung sarapan. Tidak lupa aku itu mesti makan nasi biar aku punya tenaga sampai siang. Jangan lupa berdoa dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Nyam nyam nyam. Mari kita sarapan. Kebetulan juga hari ini tuh jadwalnya cleaning service untuk bersih-bersih rumah. Jadi aku mau nyapa dia dulu ya teman-teman. Hai. Oh ya, untuk petugas cleaning service-nya sendiri itu dia berasal dari negara Myanmar ya teman-teman. Jadi dia itu bayarannya hitungannya itu per jam, bukan bulanan. Jadi agak mahal ya kata majikan aku. Dan setelah agak siangan itu ternyata turun hujan ya teman-teman, karena memang sekarang itu Singapura lagi musim hujan. Jadi kurang lebih hampir seminggu ini itu setiap hari itu turun hujan ya teman-teman. Kadang hujannya itu gede, kadang cuma gerimis kecil-kecil. Dan sekarang itu sekitar pukul 1 ya teman-teman. Aku sekarang mau masak makan siang untuk aku sendiri. Kenapa aku baru masak sekarang? Karena tadi aku mesti nidurin momongan aku dulu. Karena momongan aku yang kecil itu jam 12 dia pulang. Dan setelah pulang aku mesti ngasih dia susu dan ngasih dia tidur. Jadi aku baru bisa masak untuk makan siang aku setelah momongan aku tidur. Dan di sini untuk makan siang aku itu aku simple banget, yang cepet aja, yang sachet, dan apa yang ada di kulkas yaitu yang aku masak. Kali ini aku mau numis kangkung sama goreng telur aja, yang simple, yang cepet, karena takutnya nanti momongan aku bangun ya teman-teman. Untuk masalah makan, aku di sini tidak dibatasi dan tidak pernah dilarang ya teman-teman. Semua yang ada di kulkas aku boleh masak dan aku boleh makan. Dan karena itu pula aku menjadi gendut ya. Aku dulu itu pertama kali kedatang ke Singapura itu berat badan aku itu hanya 48 kilo. Dan sekarang itu berat badan aku itu sekitar 63 kilo ya teman-teman. Jadi pas aku kemarin medical itu sebenarnya itu aku disuruh dokter untuk diet atau mengurangi berat badan aku, karena naiknya lonjakan berat badan itu terlalu banyak, gendut.
Dan seperti inilah hasil tumisan kangkung aku hari ini ya teman-teman. Warnanya itu hijau menggoda selera banget. Setelah selesai masak, lanjut cepet-cepet makan siang sebelum momongan aku bangun. Karena kalau momongan aku udah bangun, aku tidak akan bisa makan ya. Karena dia mesti minta gendong dan minta ditemenin untuk main. Aku nggak boleh ngerjain apa-apa. Dan di sini aku makannya di bawah jemuran serta di sebelahnya mesin cuci ya teman-teman. Disyukuri aja, namanya juga ikut orang. Dan setelah selesai makan siang, di sini aku mau beresin susu yang dipesan majikan aku lewat online ya teman-teman. Ini momongan aku itu minumnya susu kambing kayak gini. Jadi majikan aku tuh selalu order online sebanyak ini untuk persiapan anak-anaknya minum susu. Sembari nungguin momongan aku bangun tidur, di sini aku mau beres-beresin mainan anak-anak yang berantakan ya teman-teman. Karena di luar itu lagi hujan, jadi kelihatannya itu gelap ya teman-teman, padahal ini masih sore. Selesai jemur baju, di sini aku mau ngopi cantik dulu karena memang di luar lagi hujan. Jadi mata itu bawaannya pengen tidur terus. Jadi aku siasatin dengan minum kopi kayak gini biar aku bisa melek. Sekitar pukul 4 aku bawa momongan aku jalan-jalan sebentar ya teman-teman. Dan kebetulan juga hujannya udah reda. Tadi hujannya cuma sekitar sejaman. Setelah selesai bawa momongan aku keluar jalan-jalan sebentar, sekarang aku lanjut pulang dan mau masak untuk makan malam aku sendiri dan juga momongan aku. Untuk majikan aku, mereka tidak pernah makan di rumah ya teman-teman. Jadi mereka itu kebanyakan pergi ke restoran, atau kalaupun mau makan di rumah, mereka itu kebanyakan order dari luar karena mereka tidak mau merepotkan aku. Karena aku di sini sudah repot dan capek ngurusin dua bocil ya teman-teman, itu sudah menguras tenaga dan pikiran aku. Di sini aku mau masak
sup ABC untuk anak-anak karena mereka itu suka banget makan nasi pakai sup dan juga pakai ikan gitu ya teman-teman. Jadi aku di sini itu masak sup yang simpel-simpel aja, yang cepet. Kalau kalian nggak tahu apa sih sup ABC itu kayak sup khasnya orang Singapura ya. Itu bahannya itu cuma wortel, kentang, terus bawang bombay sama daging ya teman-teman. Bisa juga ditambahkan tomat, tapi kalau tidak suka tomat bisa di skip. Untuk bumbunya sendiri aku hanya menggunakan garam dan juga lada ya teman-teman. Tidak menggunakan penyedap rasa karena anak-anak yang makan. Jagung yang disut. Di sini untuk dagingnya aku pakai dada ayam ya teman-teman, yang tanpa lemak. Kalau kalian penasaran kenapa bahan-bahan supnya itu aku potongin kecil-kecil, terutama wortel sama ayamnya, itu karena yang makan nanti adalah momongan aku atau bayi ya teman-teman. Mereka umurnya baru 2 tahun dan 4 tahun. Jadi aku siasatin dengan motongin kecil-kecil kayak gini biar anak-anak bisa makan. Setelah air yang aku rebus mendidih, di sini aku langsung masukin bahan-bahan yang udah aku potong tadi dan pancinya langsung aku tutup. Habis itu aku pakai api yang sangat kecil dan aku rebus pelan-pelan selama 30 menit. Dan setelah 30 menit aku matiin api dan aku buka, aku cek sup, dan akhirnya seperti inilah penampakan sup yang aku buat hari ini. Selain masak sup, di sini aku mau numis daging sapi untuk anak-anak ya teman-teman, karena mereka itu suka banget dengan daging yang ditumis kayak gini. Di sini aku bumbuinya cuman garam, lada, oyster sauce, sama minyak wijen. Selain itu di sini aku juga mau pakai bawang bombay untuk numisnya biar tambah wangi. Setelah semua bahan sudah siap, di sini aku mau langsung masak. Dan pertama-tama yang aku lakuin adalah numis bawang bombay yang sudah aku potong tadi. Setelah bawang bombaynya agak layu, di sini aku langsung masukin daging sapi yang sudah aku bumbuin tadi ke dalam wajan. Tidak lupa mesti dibolak-balik biar tidak gosong ya teman-teman, karena tadi aku menggunakan minyak hanya sedikit saja karena majikan aku tidak suka anak-anaknya itu makan terlalu berminyak. Daging sapi sendiri di sini aku numisnya sebentar saja, kan daging sapi itu kalau terlalu lama numis dia jadi keras kayak karet ya teman-teman. Jadi daging sapi itu tidak boleh ditumis terlalu lama. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti itulah jatah makanan kita sebagai TKW.
kurang lebih itu hampir sama kayak di Indonesia, tapi semua itu tergantung majikan masing-masing ya teman-teman, karena setiap orang itu tidak sama. Dan akhirnya video hari ini aku tutup sampai di sini. Aku juga mau ngucapin terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video aku yang sederhana dari awal sampai akhir. Dan see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Jadi kurang lebih seperti itulah menu makanan seorang TKW ya teman-teman, kurang lebih sama.